Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan jelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Sebelum menuju ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrunada dengan NIM 23010500196 dengan nomor presensi 37 dari Rombel D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Nah, yang pertama ada satu tujuan nih. Apa sih tujuan dari peraturan keselamatan kerja? Nah, peraturan keselamatan kerja sendiri dimaksudkan untuk menjamin yang pertama kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, mencegah orang lain terkena risiko terganggu kesehatan akibat kegiatan di laboratorium. Dan yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, berikutnya ada pengertian. Apa sih pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, pasal 1 ayat 2 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dijelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut K3 merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, baik dari kecelakaan maupun penyakit sehubungan dengan aktivitas kerja. Yang berikutnya ada peraturan berpakaian. Ketika kita memasuki laboratorium, hendaknya kita mentaati peraturan yang berlaku di laboratorium. Seperti yang di video pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, dan diwajibkan memakai sepatu yang tertutup, bukan sepatu yang terbuka, sepatu licin, atau hak tinggi. Dan di video kedua, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat akan menyebabkan kecelakaan yang ketika dapat tersangkut pada alat yang berputar, sehingga dapat membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Dan di video yang ketiga, pakailah jas praktikum, sarung tangan, atau alat pelindung yang lain, meskipun penggunaan alat-alat tersebut membuat diri kita tidak nyaman. Pembahasan berikutnya mengenai beberapa hal umum yang harus diperhatikan dalam bekerja di laboratorium kimia. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Cukup mengibaskan ke arah hidung kita. Nah, keempat, bahan kimia dapat bereaksi dengan kulit menimbulkan iritasi seperti pedih dan gatal. Nah, berikutnya mengenai hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam melakukan beberapa pekerjaan di laboratorium. Meskipun terlihat sepele, namun apabila kita mengabaikannya, dapat menimbulkan kecelakaan yang membahayakan diri kita maupun orang lain. Nah, hal-hal tersebut adalah yang pertama, ada memindahkan bahan. Yang kedua, ada memanaskan bahan. Yang ketiga, menggunakan peralatan. Yang keempat, membuang limbah. Yang kelima, menangani kebakaran. Yang keenam, terkena bahan kimia. Nah, pembahasan terakhir mengenai jenis-jenis bahaya di laboratorium. Yang pertama, ada keadaan darurat skala besar dan situasi sensitif seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bahaya hayati. Bahaya hayati itu adalah permasalahan di laboratorium yang menangani mikroorganisme atau menangani bahan-bahan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme. Dan yang ketiga, paparan bahan kimia beracun. Dalam laboratorium banyak sekali bahan-bahan yang beracun, sehingga kita harus berhati-hati dalam bereksperimen menggunakan bahan-bahan tersebut. Yang keempat, bahan kimia mudah terbakar, eksplosif, dan reaktif. Nah, banyak sekali bahan-bahan yang apabila terkena cairan atau udara dapat terbakar atau bahkan meledak, sehingga kita harus berhati-hati menangani bahan-bahan tersebut agar tidak menimbulkan kecelakaan yang merugikan diri kita. Dan yang kelima, ada limbah berbahaya. Limbah berbahaya adalah sisa dari penggunaan bahan-bahan kita di laboratorium. Jadi kita harus melakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan sekitar. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita tadi adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau bisa disebut K3 dibuat untuk menjamin keamanan dan keselamatan para tenaga kerja dari sebuah kecelakaan atau penyakit di sebuah tempat kerja. Dan apabila kita mau masuk ke laboratorium untuk melakukan penelitian atau eksperimen, hendaknya mentaati peraturan dan mengikuti prosedur yang ada demi keamanan dan keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.